kalau gue merasa nggak ada yang perlu diributin. Itu kan menurut kan. Ada suara penonton alay nih ketawa mulu. Itu kan menurut lo. Iya menurut gua. Jadi kalau menurut gua tidak perlu ada yang diributkan. Ya nggak usah diributkan. Sebenarnya kalau ditanya what's next bukan masalah zoo-nya, bukan masalah sepak bolanya, bukan masalah basketnya, bukan masalah bisnisnya, tapi lebih ke brand Rans yang akan gue hidupkan. Jadi gini. Gimana? Setnya udah aman? Aman dong. Lah katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya salah Pak, kebalik. Oh katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. Vi, ini udah mulai ya? Udah. Datangnya emang begini. Udah mulai? Kayak harus salaman gitu. Beneran nih? Udah. Gila, ini acara apa sih? Namanya face to face. Gila gokil sih. Lu sih udah host banget sih. Enggak. Nggak bener sih. Capek banget, Vi. Hidup tuh harus capek. Kalau nggak capek tuh nggak hidup. Sedap nggak? Vi, tapi gue tuh pertama kali bikin YouTube, episode pertama gue tuh lu. Iya. Jadi kalau nggak ada lu, gue nggak bikin YouTube. Waktu Ini gue ke rumah lu 2 Oh di rumah gua. 2,5 tahun yang lalu. Di rumah gua ya? Itu pas episode pertama gue. Lu. Bagus ya? Yang nonton bagus ya? 2,8 M. Ya lumayan. Pertama kali tuh gue bikin. Bagus kan ya? Dari situ banyak sponsor. Jadi gara-gara lu, Vi. Masa? Iya, bener-bener. 20%. Enggak usah. Enggak ke situ arahnya. Tapi gue pernah nanya sama lu kan, lu gak mati ya dulu ya? Dan lu masih gak mati loh, Vi, sampai sekarang. Lu doain gua mati. Enggak, maksud gue, lu masih ya jam 6 pagi sampai jam 12. Ini kita syuting jam 12 malam loh. Sorry ya gue terlambat aduh. Sorry ya bukan teman-teman. enggak. Aduh maaf Enggak. gue tadi. Angle-nya meeting gue dulu. gak mau ke situ. Angle-nya dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam masih, Vi. Masih. Minum air putih kan? Minum lah. Minum air putih. Kadang juga minum wine. Nah, oke. Masih. Enggak sebenarnya apa ya? Apa sih, Vi? Apa sih? Maksud gue tadi mikir, orang motivasi apa sih gitu? Motivasinya adalah bertanggung jawab atas sisa hidup gue supaya sisa hidup gue ini yang singkat ini gue bisa mewujudkan mimpi-mimpi gue. Mimpi apa lagi sih, Nyet? Mimpi basah. Enggak usah, itu Ya SMA. nggak mimpi itu ada yang bilang kan bermimpilah setinggi langit, setinggi tingginya karena mimpi itu gratis benar. Tapi untuk mewujudkannya nggak gratis. Untuk mewujudkannya kita harus mengejar mimpi itu semaksimalnya. Jadi gue lagi mengejar mimpi gue, mimpi-mimpinya yaitu ya sekarang kan ya pasti keluarga gue bisa sejahtera. Ya sekarang gue ada karyawan Rans, karyawan supaya company-nya juga bisa lebih besar, lebih mensejahterakan banyak. Supaya apa yang gue lakuin ini juga ada mimpi gue yang sekarang ini kan gue kerja pakai badan gue. Maksudnya Raffi Ahmad, Nagita Slavina. Ya kalau di Rans itu ada Rafathar, ada Ryanza Next-nya. Tapi gue pengennya nanti yang kerja itu bukan badan gue. Tapi nanti adalah IP atau company gue yang udah mulai berjalan. Karena kan gue kerja dari umur 13 tahun Jo, anjir. Dari gue kehilangan masa SMP. Akhir-akhir gue kehilangan masa SMA full. Banyak kehilangan. Apalagi gue kuliah. Kuliah juga gue. Oh ada gue. Bisa suruh dia. Ya, itu kan tim lu. Oh iya suruh dia. Dan juga gue kehilangan masa-masa kuliah gue. Jadi gue pengen karena cukup gue panjang udah menggunakan jasa badan gue nih bener-bener dari umur 13 tahun sampai umur gue 35 tahun sekarang. Gue pengennya nanti gue lagi plan adjustment saat umur gue 40 tahun itu kan orang bilang life begin at 40. Kalau gue pengennya life happy from 40. Jadi happy-nya gue tuh kerja itu bukan jadi ya pastilah semua orang kerja itu kebutuhan tapi kerja itu kebutuhan dan hobi. Nah, jadi kalau gue mau syuting ya gue syuting. Karena udah ada animasinya gue yang gerak, restoran gue yang berjalan, mungkin IP Rans atau Raffinya yang udah bergerak bukan pakai badan gue lagi, tapi pakai
pakai struktur-struktur company ataupun brand-brand yang berjalan gitu. Gila. Jadi gue udah mikirnya gitu. Tapi lu masih inget totalnya berapa bisnis yang lu jalanin? Atas nama Rans atau anything? Ya sekarang kurang lebih around 15 menuju 20. Anak perusahaan. Tapi inget gak namanya apa aja? Enggak. Kalau Gigi mungkin ingat. Ingat. Gigi mungkin ingat. Kalau gue lebih ke apa ya? Gue tuh orangnya nggak pinter masalah bikin PT. Ini nama PT enggak lah. Tapi gue lebih seneng menggambar visi, membuat future, menggambar roadmap, punya angan-angan A menjadi Z. Gue lebih seneng gitu. Raffi nanti jadi Rafathar nanti jadi theme park. Gue lebih seneng mikir-mikir kayak gitu. Rans jadi Kalau M IPO. jadi Z mau gak? Maggie Z? Maggie Z. Iya. Itu udah gak ada. Oh, iya. Betul aku suka lagunya. Oke. Daripada sakit gigi. Bini gue dong. Gigi. itu jokes capek kan baru. Siapa? Itu jokes sudah kayak capek nih gitu. Iya. Habisnya lu duluan sih. Iya, sorry. Oh itu Vi. Iya. Jadi 40 lu pengen chill, tenang nih. Chill, pengen tenang. Jadi bukan, ya kerja pasti. Iya. Tapi bisa lebih santai. Jadi Oke. gue bisa nikmatin hidup sama istri gue, sama anak gue. Bisa lebih punya banyak waktu. Ya tapi memang harus berkorban. Berkorbannya, ya gue sekarang ibaratnya kehilangan waktu. Tapi gue nanti punya banyak waktu. Mudah-mudahan gue dikasih umur panjang. Ya. Itu kan cita-cita gue gitu. Udah check up buat umur panjang. Maksudnya ada ginjal kena apa? Enggak, teman gue ada yang sehat aja kemarin mati. Gak perlu dicek mah. Kalau emang udah usia yang penting yang penting kita punya semangat untuk hidup dulu. Iya. Ya itu dia lah. Tapi Lu udah check up belum? gue belum. Takut. Gue lebih ke kelamin takutnya aja. Tapi ya gue lebih apa ya? Ya kalau semua orang kan udah digariskan semua. Yeah. Gue selalu percaya gini, ada takdir ada nasib. Ya. Usia itu ada takdirnya. Tapi nasib itu bisa kita rubah. Kayak contoh, lu dari gembel, misalnya dari miskin, dari susah. Sekarang lu udah punya company, lu punya studio, lu lebih hebat. Karena kan nasib, ya tadinya kan lu cuman seorang vokalis band, ya kan? Lu ngomongin gue beneran nih? Iya, contohnya lu jadi dari seorang vokalis band doang nih, Ya. yang dibagi berapa? Personil lu berapa? 5. 5, berarti honor lu bagi 5 Ya. sama manajemen, ya Ya, kan? ya. Kayak manggung ke manggung, Ya. bener nggak? Ya. Sekarang lu akhirnya punya company, itu kan nasib sendiri yang lu rubah, Ya. bener nggak? Ya, Gue selalu percaya nasib itu bisa kita rubah, tapi takdir itu sudah ada ketetapan. Loh. Jadi gue pengen merubah nasib gue supaya gue itu udah pernah capek kerja dari banyak kehilangan. Gue gak pengen Rafathar Rayanza itu secapek gue. Tapi dia harus survive. Ya. Jadi gue pengen generasi gue dari darah daging gue ini, dari sperma gue ini, Ya. menuju ke istri gue. Nanti kan melahirkan bibit kan. Betul. Maksudnya dia harus survive. Tapi dia gak perlu secapek gue gitu maksudnya. Bukannya gue mau memanjakan dia. Jadi generasi gue ini bisa menikmati kehidupan yang jauh lebih baik. Bukan masalah finansial aja. Dari lebih baik dari waktu, Iya. dari cara pandang mereka untuk hidup. Itu lu pikirin, Vi? Oh pikirin lah. Udah di situ lu. Loh gue sih pikir, gue tuh kelihatannya aja bego. Padahal tolol. Oh lu semikir itu tuh ya? Iyalah gue pikir lah. Biar anak lu ntar lebih santai daripada lu ya? Karena gue berpikir gini, belum tentu anak-anak gue setangguh gue. Atau mungkin bisa jauh lebih tangguh. Ya. Bener gak? Misalnya mentalnya mereka. Ya. Belum tentu kalau gue kan ibaratnya ya kayak anak yang akhirnya waktu pas bokap gue meninggal, gue akhirnya dilepas. Terus gue tiba-tiba di Jakarta sendiri, ngekos lah, hidup wah gitu. Ini belum tentu anak-anak gue pun bisa berdiri sekarang begini kan orang lihatnya, wih si Raffi sukses sekarang enak ya. Kan dia lu nggak duduk. tahu. Kan lu duduk gak boleh? Iya oke deh. Iya. Dia masih ngelawak aja deh. Oke. Ini juga jok capek kontra ya? Jok capek tuh Berdiri. Ya. Berdiri. Bisa nggak? Tergantung. Tapi kalau saat gini bisa berdiri? Oh bisa. Gue cuma nanya nih, bisa? Bisa. Kan capek. Nggak bisa lah. Bisa aman ya? Bisa diusahain. Makanya saat kita misalnya berdiri sekarang di sini, duduk ada di sini, dibilang sukses. Ya. Orang yang lihat, lu enak lu sukses. Nggak bisa. Perjuangannya itu kan, dia nggak ngelihat berapa, udah 20 tahun lebih nih gue mencoba di dunia entertain ini. Gitu. Dari umur 13 ya, sekarang 35 ya? Ya 13 tahun, di 12 menuju 13, sekarang gue 35. Ya. Tapi kalau gue tanya apa rasa jadi Raffi Ahmad, lu bisa jawab gak? Bisa. Apa? Gue sih bangga ya jadi Raffi Ahmad ya.
Happy nggak Raffi Ahmad nih? Gitu. Happy dong. Ya, ya. Happy dong. Happy itu adalah 5. Hmm? 5. Itu beda. Oh, cuma nanya. Itu dilarang. Itu nggak boleh. Tapi kalau ada resep dokter boleh. Setahu gue ya. Iya. Setahu gue. Nggak bisa, nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh. Ada resep dokter boleh. Nggak ada, nggak usah. Kalau lu ke psikiater, nanti suka dikasih tuh. Nggak usah lah, sober aja. Minum aja minum. Ya boleh. Legal. Boleh minum boleh. Happy? Happy. Happy 10. Jadi kita harus 10. Harus lebih dari happy. Kalau iya kan? Ya. Katanya kan orang happy 5 itu kan bikin orang happy. Ya. Kita harus membuat diri kita sendiri tanpa happy 5 kita harus happy 10. Happy 10. Jadi 10 kali lipat lebih happy. Jadi semua itu kembali ke mindset kita. Ya. Makanya gini, gue happy-nya apa? Gue happy-nya kerja. Gue happy-nya kerja dulu sekarang supaya nanti gue udah tuanya ataupun udah di mana usia gue pengen pensiun itu enak gitu maksudnya. Jadi rasa jadi Raffi Ahmad apa? Happy 10. Happy 10. Gue lebih dari happy 5. Wah, anjing keren. Gila gak? Keren lagi. Keren lagi. Iya. Tapi anak kedua baru lahir. Kongres loh, Vi. Lu anak berapa? 1 gua. 1. Hah? Setahun kan? Ya, Ran. Nama gak? Kan berarti cowok-cowok kan? Mau nambah? Belum ada perempuan ya? Ya, mau cowok mau cewek gue sih apa aja lah. Tapi mau nambah? Mau. Udah dicoba terus? Ya, tanya bini gue. Tapi emang lu targetin 2, 3, 4 apa emang sedikasih sama yang di atas? Jangan so mikir lah. Bukan, jadi gini. Ternyata punya anak itu indah. Jadi gini dulu, kan gue termasuk yang nikahnya umur 27, Gigi 26, terus langsung punya anak. Ya. Setelah itu ada Rafathar, cukup break lama lah. Ya. 6 tahun kan. Gue pikir waktu itu, coba aja waktu habis Rafathar. Lahir gue punya anak lagi. Sekarang gue udah punya 3 nih yang selucu Rafathar usianya mepet-mepet. Tapi kan gue berpikir gini loh, ada juga kalanya gue berpikir menerawang jauh. Gue tuh berpikir waktu gue nikah, bokap gue udah meninggal. Iya. Terus ntar pas anak gue nikah, gue meninggal gak ya? Gitu. Jadi wah gue jadi mikir, aduh nyampe gak ya? Jadi gitu loh, yang gue jadi suka mikir ke sana. Suka mikir yang aduh kenapa dulu gue gak cepet aja ya. Jadi suka malas sekarang kalau mikir gitu, kalau mikir lagi bego-begoan, harusnya gue kawinnya cepet kali ya. Iya. Pas umur 14 gitu ya. Hah? Pas umur 14 gitu ya. Oh belum umur 14. Ya kan lo katanya mau cepet. Hah? Katanya mau cepet. Iya juga, tapi kan gak segitunya juga. Nah ya, harusnya Maksudnya, 21 gitu ya. Iya, tadi enggak kalau kita berandai-andai, wah ternyata punya. Lucu juga nih kalau misalnya gue sama Rafathar aja bedanya 27 tahun. Ya. 28 tahun, sorry malah. 28 tahun. Ya. Si Rafathar, sekarang gue udah 35 tahun. Gue berarti Rafathar. Lu umur 50, Rafathar umur berapa? Ya, umur gue 57 tahun, baru Rafathar umur 28 tahun. Kisaran lah, ya kisaran itulah. Kalau lu nyampe ke 57. Iya kalau gue nyampe, bokap gue aja gak nyampe, anjir 50 tahun. Bener bokap gue 47. Tapi lu kan orang baik. Ya gak ngaruh juga. Orang baik orang gak ngaruh. Ada orang, apa sih urusnya orang baik sama orang jahat umurnya panjang? Enggak, tapi kok jadi serem ya. Lu tadi ngomongin mati, lu kapan kira-kira? Gua sih, gua gak nyampe 40. Gua kayak gak nyampe 40 deh, Bi. Enggak, Jangan ngomong gitu, ntar jadi didengar. Kita harus umur panjang. Semoga. Iya. Amin. Jadi gue udah mikir sejauh gitu. Nah. Keren. Tapi lu keren sih, Bi. Masa? Keren lu tuh. Ya. Makasih ya, Nat. One of a kind lah, Vi. Lu tuh. Bener. Bener. Tuh. Lu peres banget sih, Nat. Kok dia ketawa sih, Bi? Kok Bi lu ketawa? Ya, karena lu emang gak baik di rumah. Dia udah muak sama gue. Gigi. Suara dia tuh back song. Lu pasti kalau pulang habis itu kayak, capek bangsat gitu ya? Nggak ya? Hah? Lu kalau orangnya gitu gak sih? Kalau on cam tuh yang, sampai rumah lu kayak, Enggak, gue kalau di rumah malah banyak diem, banyak mikir. apa yang lu pikirin kan lu banyak duit anjing. Bukan maksud duit itu kan, orang banyak duit itu bukan berarti orang semakin banyak duit, orang pasti semakin banyak yang dipikirin. Tapi mau gue tanya tadi kan lu telat. Lu ngapain ngirimin gue report laporan perusahaan lu ke gue? Ya bukan, gue kasih tahu. Nih, gue gak perlu tahu. Nih, gue lagi. Ada Raffi ini. Gue lagi kirimin nih. Nat, yang ini minus. Akhirnya gue tahu. Ternyata gak semuanya plus ya. Ternyata ada yang minus tadi gue lihat. Ya namanya itu perusahaan. Maksudnya gue tadi mau foto tuh, nih gue masih meeting gitu. Sorry banget gue. Enggak, itu gak masalah. Tapi itu rahasia perusahaan lu. Gue jadi tahu mana yang minus kan. Ya lu lihat ya perusahaan gue gede kan. Banget. Dan banyak ya deretannya ya. Ratusan miliar kan. Iya, I know.
Ya, tapi lagi biasa lah, naik turun lah. Cuman ya itu, jadi capeknya kalau gue di rumah itu kadang gue capek. Apa sih lu pikirin, Vi? Enggak, Hampir rumah tuh apa sih gitu? what's next gitu loh. Karena kita harus pikirin, maksudnya saat di rumah itu saat waktu terbaik buat kita berpikir sebelum tidur, lamun atau buat lagi. Gue gitu, gue tuh sang pemimpi gitu, sang penghayal sih lebih tepatnya. Tapi kesampean. Iya itu. Iya. Berterima kasihnya apa yang gue hayalkan itu sering banget terjadi. Apa ada yang pikirkan. nggak terjadi nggak? Kan kalau kita kata Raffi, wah bisa bikin beach club di Bali. Gue nggak bayar lagi waktu itu nelfon lo. Sih gue nggak bayar ya. Tenang Nat ya kan nggak bayar. Beach club, bola, basket, media, restoran. Yang nggak lo ada nggak yang, aduh nggak kesampean lagi bangsat? Belum nih belum. Alhamdulillah nih. Lu sombong ya? Bukan sombong. Minimal ada satu dong yang nggak kesampean gitu. Enggak gue. Semua kesampean. Cepat atau lambat, nggak tahu kenapa gitu. Maksudnya ya itu. Kadang kan gini ya. Nggak pernah ada yang fail gitu, Vi? Ada yang fail, ada. Kesampaian bukan berarti nggak fail. Kesampean bukan berarti nggak fail. Itu di mana tuh? Maksudnya misalnya contoh. Kesampaian nih punya ini seneng deh. Ya. Ternyata pas kita punya, rugi nih. Kan gitu bisa. Oke. Ternyata punya ini nggak seindah apa yang gue pikirin. Ya itu bisa juga. Oke. Kan kalau kita ngeliat lu kan kayaknya semuanya ada ya. Keluarga happy, bini cakep, anak ganteng, company jalan semua. Enggak juga. Nah itu juga orang suka mikir sebanyak, lu semakin banyak company-nya lu tambah kaya ya. Belum tentu juga. Kan lu lihat juga tuh tadi ada yang minus anjing. Ada yang minus. Tapi ya kalau minus ya kita cari untuk tahun depan supaya ya gitulah biasa. Iya. Orang tuh kalau nambah perusahaan bukan berarti dia nambah kaya. Belum tentu. Nama puyang ya? Nambah puyang. Iya. Cuman nih gue seneng puyang sih. Lu seneng puyang ya? Seneng. Suatu hal yang puyang tuh adrenalin tuh bagus. Gokil. Harus lah kita. Kalau nggak, gokil. Kalau tiba-tiba tenis, kenapa tiba-tiba ya? nggak tahu itu. Tete. 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 Tiba-tiba tenis gitu. Lu jago, Vi? Ya gue sih nggak jago ya. Cuman gue handal. Suka, bisa, mampu. Waduh, itu jago anjing. Bisa. Nggak suka dulu. Suka dulu. Dari suka ke bisa. Dari bisa ke mampu. Oke. Lawannya Desta. Lu tuh udah jago gak? Ini gue beneran nih. Dia jago. Gue gak perlu tahu orang jago atau enggak. Buat apa gue perlu. Gini ya. Buat apa gue perlu tahu dia jago atau enggak. Gak perlu. Gue cuma ngasih tahu lu. Dia jago. Gue pernah ngeliat dia main. Enggak. Lu ngeliat dia main kan? Iya. Lu belum lihat kan. Gue main sama dia nanti kan? Belum. Sama gue juga belum. Karena belum kejadian. Pede menang pede. Ya intinya main-main aja. Gak usah mikirin menang kalahnya. Lu kan gak suka kalah action. Ya? Oh iya bukannya gue gak suka kalah. Gue gak mau kalah. Bukan gak suka ya. Iya. Gue gak mau. Sama bini lu juga lu terapkan tuh. Wah berat. Sorry. Oh bini gue jelas. Gak mau kalah lu ya? Bukannya gue gak suka, jadi gue gak mau, emang gak mau kalah. Oke. Suka, bukannya disautin. Loh, selagi kita merasa mampu untuk kita bisa menang, untuk kita bisa unggul, untuk kita bisa melampaui sesuatu hal yang memang kita bisa lampaui, do it. That's life, bro. Iya, kenapa? Bener gak sayang? Apa yang memang bisa, apa yang memang boleh, kenapa enggak? Tuh, kenapa sih sayang? Kamu sambungin ke yang mana sih? Problem yang mana yang mau kamu sambungin ini? Suara sumbang-sumbang itu. ada suara itu loh. Nah, tapi gue gitu. Iya, tapi gue pengen tahu deh kalau private life lu tuh ribut biasanya gara-gara apa sih, Vi? Kalau sibuk, capek, maksudnya gue gak tau deh. Dia ketawa lagi. Suara sumbang gitu. Enggak, orang kayak lu nih yang, maksudnya lu kan dari jam 6 ke jam 12. Company lu banyak. Lu tuh ribut sama istri lebih ke bisnisnya, intimate waktu. Gue nggak tahu gue nanya ya. Nah, biasanya apa kalau nggak penting? Nah, lu tapi nanya, boleh nih. Lu nanti face to face sama si Gigi lah. Lu tanyain lah. Kalau gue merasa nggak ada yang perlu diributin. Itu kan menurut kan. Ada suara penonton alay nih ketawa mulu. Itu kan menurut lo. Iya menurut gua. Jadi kalau menurut gua tidak perlu ada yang diributkan. Ya nggak usah diributkan. Loh, egois dong. Bukan egois. Lu nggak mikirin perasaan istri lu. Itu kan perasaan lo. Iya. I know. Lo bukan. Perasaan itu nggak perlu dipikirin. Dijalanin aja. Lo dipikirin dong. Nggak perlu kita pikirin. Perasaan
Perasaan itu nggak perlu kita pikirin, kita jalanin sampai sekarang ini. Kalau kita pikirin terus, ngapain? Perasaan itu dijalanin aja sampai nanti akan ketemu titik yang sesuatu hal yang akan kenapa hidup ini intinya apa? Dengar dulu anjir. Hidup ini intinya apa? Keikhlasan. Jadi nggak perlu kita pikirin. Nah kan gini, ikhlas kalau ikhlas mulu capek kali. Nggak juga. Ya gak tahu. Ya. Bukan ikhlas tuh capek ya. Kalau gue mah kagak. Gue mah orangnya, udahlah. Santai aja. Ntar gak usah dipikirin. Ntar juga Allah kasih jalannya. Mau gimana-gimana juga. Begitu. Udah. Yang penting, misalnya nih gue tahu nih. Si Onat nih niatnya baik menurut gue. Emang orangnya baik, niatnya baik. Misalnya ada yang gak sepaham gitu sama gue. Nggak perlu gue against kan. Ngapain gue harus against lu? Oke. Ya gue ngapain? Maksud gue ya udah ntar juga pasti ada jalannya. Ya itu kan gitu. Oke. Tapi lu belum jawab pertanyaan gue. Biasanya apa? Gak ada. Kalau gue tuh Ada, Vi. enggak. Gue takutnya lu di feeding Nagita ya. Nggak ada. Kalau gue sih nggak ada. Kalau gue tuh nggak ada. Paling ributnya masalah Waktu. Waktu ada nggak waktu? Enggak. Kamu tuh sibuk banget sih gitu. Ada nggak? Nggak ada. Ributnya itu kalau Nagita nggak sepaham sama gue. Dalam hal yang paling sering aja kan dia cek rumah tangga normal dong. Iya kalau dia nggak sepaham sama gue aja. Karena gini intinya ya Nagita. Gue maunya Nagita A misalnya. Ya Nagita maunya E gitu. Nggak usah lah, nggak usah kayak lah. Ikut gue aja gitu. Oh. Egois nggak sih Pak? Laki lah. Kan laki gitu emang sifat laki gitu. Sebenarnya kan gini. Segala sesuatu hal itu kan ada alasannya sebenarnya. Mungkin gue. Oke. Tapi kan ibaratnya gini lah. Kalau saat gue gitu sama Nagita, ya udah gue udah cinta sama dia. Ya. No matter what. Gila gak usah gitu gue. Jadi maksud gue, ya udahlah. Cinta seumur hidup. Ya, pakai I love you. Kok kayak cipung sih? Enggak, intinya gini. Kalau gue sama istri gue, kita yakin kok. Apapun itu kita bisa lewati bersama-sama dan kita pasti bisa. Pasti, karena gue meyakini akan hal itu. Ya. Ibaratnya. Udah berapa tahun sih, Vi? 8 tahun. Gini, kalau gue gak yakin sama rumah tangga gue. Enggak ada yang nanya lu yakin apa enggak ini ya? Iya, bukan maksudnya. Kenapa lu udah mulai gak yakin? Bukan, maksudnya kayak gue tuh pasti sama Gigi tuh bisa melewati segala apapun. Karena gue yakin sama rumah tangga gue. Iya. Karena gini, gue tahu bukan gue yang memilih Nagita jadi bini gue. Bukan Nagita juga yang memilih gue jadi suaminya. Ya. Kita udah ditakdirkan untuk bersama. Dan ini pilihan yang terbaik ya karena yang memilih itu Tuhan untuk memilih gue sama Nagita untuk bersatu. Yes. Lu bayangin dari ribuan dan jutaan wanita yang ada di samping gue. Yang lain tuh tereliminasi. Dan akhirnya hanya Nagita yang bisa menikah sama gue. Lu bayangin berarti kan takdir. Itu udah jalannya. Itu udah jalannya. Tapi ribuan. Jutaan. Lu gak lihat follower gue? Itu follower Nagita semua. Enggak, tapi serius. Iya. Jadi tapi lu keren tau, Vi. Lu bikin Instagram aja berdua ya. Lu gak bikin sendiri ya. Nah, karena Raffi Nagita. Karena gue tahu kalau gue bikin sendiri gak banyak. Gue tahu. Kalau lu bikin sendiri bahaya banget tuh ya. Bahaya. Tapi ya gue kan awalnya cuma emang buat mengabadikan si Nagita waktu hamil. Ya. Ruang awalnya juga nggak tahu tiba-tiba bisa begini. Ya. Tapi terakhir, Vi. What's next dari lu? Kan kita udah tahu nih lu. Ini terakhirnya apa? Nanya cuma gini dong. Abisnya ada segmen namanya opini. Ya ini ya apalagi sih Vi, kita perlu tahu dari lu. Semua orang tahu lagi. Iya juga sih. Iya kan? Gue udah terlalu ibaratnya murahan banget sih. Enggak lu gak murahan. Lu lebih di mana-mana gitu. Ya itu sama aja berarti dong. Lu Raffi Ahmad, bro. Lu Onat. Iya. Ini lusa. Jokes capek. Apalagi Vi, what's next, bro? Apalagi sih Vi lu tuh, Vi? Kalau ditanya what's next, wait and see, bro. Wih, nggak, why you speaking English, man? Why? Because my English is, it's really good. No, it's not delicious. I try, bro. You try. I try. You try so hard ya. Yeah. In everything in your life. Of course. So what's next, bro? Next. Bola udah,
media udah, semua udah. Apa Vi, what's next? Next. Tahun depan loh, ini berarti lo akan ada pembukuan. Pasti lo akan menggelontorkan buat apa gitu. Raffi bikin apa lagi ya? Taman Safari udah ya? Raffi Zoo ya? Rafizu. Kayak ada deh. Bukan anjing. Ranzu apa namanya? Ranzu ya? Kenapa lo marah sama gue? Rafizu kan disangkanya gue. Tetep Ranzu dah. Kenapa lo mikir sih gue? Tahun depan lah. Maksudnya either tahun habis lebaran atau akhir tahun depan lah jadi. Ranzu. Sebenarnya kalau ditanya what's next bukan masalah zoo-nya, bukan masalah sepak bolanya, bukan masalah basketnya, bukan masalah bisnisnya. Tapi lebih ke brand Rans yang akan gue hidupkan. Jadi gini, gue harus dan gue mau meninggalkan legacy. Ya, legasinya adalah Rans, yang orang tahu Raffi Ahmad Nagita Slavina. Rans become a legacy yang akan hidup. Ya, dia hidup jadi bola, dia hidup jadi zoo, dia hidup mungkin jadi foundation, dia hidup jadi apartemen, property, dia hidup jadi FMCG. FNB, Agung Sedayu Group. Enggak juga. Enggak juga ya, enggak. Jadi kalau tadi kan kita ngomongin mati tuh, kalau nanti lu jangan mati-mati mulu dong. Enggak, ini beneran. Kalau gua, Nagita, udah nggak ada gitu, udah nggak ada. Ransnya tetap hidup. Ransnya itu tetap hidup. Siapapun yang menjalankan anak-anak lo. Iya, tapi Ransnya itu pengennya itu brandingan akan jadi warisan legacy gua untuk orang banyak supaya ya tetap ada dan tetap bisa bawa berkah lah. Ada orang yang masih kerja bisa dapat rezeki dari situ. Itu. Either itu udah gak ada lu atau Nagita gitu ya? Iya. Keren. Rumah sakit lu juga udah ada kan ya? Belum. Baru meeting kemarin ya? Rumah duka. Rumah. Kenapa rumah duka? Gampang. Lu jangan ngomongin mati mulu bego. Jangan ya kan? Enggak, tapi Ranzu tahun depan. Semuanya. Gue mau nanya ada binatang apa aja yang masuk situ. Ada kancil gak? Kancil masuk. Pokemon ada. Oke. Pokemon. Bison. Hah? Bison masuk. Enggak, lu kayaknya arahnya kemana sih? Aduh, Bison. Itu kan gak ramah family. Ya. Enggak, Ranzu tuh bukan di mana sih? Ya ada beberapa lah titik kan yang kemarin direncanakan tuh di PIK, di Medan. Nanti kita juga ini banyak ya, cuma satu ya? Gue targetnya 10-20 lah. Ngeri. Enggak ngeri sih, cuman ya bisa terjadi. Iya. Ada rusa gak? Ada dia. Pas kebetulan dia doang ya. Ada ya? Ada. Oke. Vi, thank you Vi ya. Gila cuma gini doang. Enggak, abis ini gue ada segmen opini. Opini tuh Vi? Adalah gue cuma nyebutin satu kata, ntar lu sama Nagita sebutin aja. Gue opini, obrolan Rapi dan Bini gitu. Itu jokes ada lagi ya? Udah kayak aduh lebih. Tapi oke lah. Oke lah Vi. Kalau di TV lucu, tapi kalau di sini kan